Shalom Bapak Ibu Saudara, saudara yang berada di rumah seperti biasa, silakan berjabat tangan masing-masing lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ada sedikit catatan mengenai firman Tuhan ini, khususnya surat Ibrani ini. Ada beberapa hal yang dijelaskan, saya tidak perlu menyebut tentang kapan ditulis, siapa yang menulis surat ini, siapa penerimanya. Sudah pasti penerimanya adalah orang-orang Ibrani. Tapi ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada gereja mula-mula, khususnya orang Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Mari perhatikan ayat yang pertama secara khusus bacaan kita. Ketika penulis ini menyebut bahwa berulang kali Tuhan menyatakan kehendaknya atau menyampaikan firman-Nya melalui perantaraan nabi-nabi kepada nenek moyang. Untuk saudara ketahui, ada 3 jabatan khusus di Israel. 3 jabatan khusus ini dilakukan dengan cara pengurapan atau diurapi, bausak, jadi diurapi dengan minyak, atau epistitemi, itu sama juga legitimasi. Ada 3 jabatan yang dilegitimate oleh Allah untuk mereka melaksanakan tugas berdasarkan job disk-nya masing-masing. Yang pertama, mereka yang bekerja di kalangan pemerintahan yang disebut raja, itu diurapi. Lalu mereka yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan di bait Allah, itu imam, itu juga diurapi khusus. Dan yang terakhir, mereka yang dipercayakan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, itu disebut dengan nabi, mereka juga diurapi. Dan orang yang diurapi itu mendapat gelar Mesiah, atau kita sering sebut dengan istilah Mesias, bahasa Ibrani itu, lalu Yunaninya Kristos yang kita sebut dengan Kristus. Jadi kata Kristus itu atau Kristos itu atau Mesias itu berarti orang yang diurapi. Dan ketika penulis Ibrani masuk dengan kalimat menarik bahwa sejak zaman nenek moyang berbagai cara dilakukan Allah untuk menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, berarti salah satu dari 3 jabatan yang diurapi, Mesias itu, maka ini pengantar yang bagus untuk masuk menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Jadi kitab Ibrani paling banyak menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu dari perspektif agama Yahudi. Bapak Ibu, ketika dia bilang begitu, bahwa firman itu diberitakan oleh para nabi, dia bilang di ayat yang kedua, namun setelah memasuki zaman akhir, perhatikan baik-baik, zaman akhir, ada 2 istilah toh, zaman akhir, akhir zaman. Samakah itu? Tidak. Zaman akhir itu zaman dimulai karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu zaman akhir. Zaman akhir itu adalah zaman terbuka keselamatan yang dikaryakan oleh Yesus Kristus. Kalau akhir zaman, akhir dari zaman akhir disebut akhir zaman, the end of the world, parusia, ketika Tuhan datang kembali. Nah, di zaman akhir, yaitu zaman keselamatan, penulis kitab Ibrani tiba-tiba beralih dan memancing dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Ayat 2 sampai yang keempat, ia mengutus anaknya mengambil alih tugas kenabian itu. Dia sendirilah yang menyampaikan firman itu melalui putranya. Tolong lihat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui putranya. Jadi seorang nabi dulu yang pakai, sekarang Yesus Kristus sendiri yang mengerjakannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah Yesus Kristus itu? Silakan lihat di ayat yang kedua. Ia diberi hak untuk segala sesuatu. Saya memeriksa teks asli dan membandingkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Segala sesuatu ini memiliki pemahaman di sorga maupun di kolong langit. Segala hal diberikan hak sepenuh oleh Bapa Surgawi kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Bahkan sampai dengan tegas mengatakan luar biasa, dunia diciptakan
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terjemahan yang tepat, melalui Dia. Melalui Dia Tuhan menciptakan alam semesta. Berarti melalui Yesus Kristus Tuhan menciptakan alam semesta. Lalu Bapak Ibu tanya, memang Yesus sudah ada? Di mana redaksi yang berkata Allah menciptakan alam melalui Yesus Kristus? Buka Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 Yohanes 1 bilang firman itu jadi manusia. Lukas 1 ayat 31 bilang manusia itu bernama Yesus. Maka kalau saya boleh ganti adalah, pada mulanya adalah firman, garis miring Yesus, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman garis miring Yesus adalah Allah. Oke? Maka ketika penulis Ibrani bilang Ia menciptakan melalui Yesus Kristus, ini tepat. Dan ketika saudara bertanya siapa Yesus, bukankah harusnya dengan legowo kita berkata Dia adalah juga pencipta? Makanya teologi tentang Yesus Kristus ini penting untuk disampaikan. Dia bukan sekedar nabi yang banyak kali disampaikan. Benar Dia berperan sebagai nabi untuk mengganti nabi-nabi yang lain, ayat 1. Tetapi Dia sendirilah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar nabi, tapi pribadi yang menciptakan. Dan jika bertanya, kalau Dia adalah pribadi yang menciptakan, berarti siapa Yesus? Ya Allah, bukan sekedar nabi. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, saya tertarik untuk menyebut ayat 3 kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Dia mengambil rupa, seakan mau bilang begini, jika engkau ingin melihat Allah dan tidak mati, kan barang siapa melihat Allah pasti mati. Makanya penim el penim, aku memandang muka tapi tidak mati, si Yakub bilang di Betel, itu sesuatu yang dahsyat. Musa ketika berhadapan muka dengan Allah, dia cuma lihat punggungnya. Kenapa lihat punggung? Sebab kalau dia lihat muka, mati dia. Maka kita bisa melihat Allah, kata surat Ibrani melalui ayat yang ketiga, dan tidak akan mati, yaitu melalui memandang Yesus Kristus. Sebab Dia adalah gambar wujud Allah sendiri. Jadi kalau ada orang bilang bagaimana caranya supaya saya bisa melihat Allah tapi tidak mati, lihat Yesus Kristus. Sebab Dia adalah gambar dan wujud Allah yang sepenuhnya. Ini luar biasa ya. Jadi melalui Yesus Kristus hubungan kita dengan Allah menjadi sangat dekat. Terakhir, untuk membuat yakin orang banyak, orang Yahudi, Dia mengatakan begini, Yesus datang benar tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tetapi perlu diingat, seberapa tinggi derajatnya sehingga Dia turun melayani, harus kita cari tahu. Benar Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Cuma jangan lupa, Dia bukan sekedar yang datang melayani sebagai hamba dan di bawah. Sesungguhnya Dia sangat di atas. Ayat 4 mengatakan, bahkan Ia lebih tinggi dari para malaikat. Kalau saudara baca pasal 4 Injil Matius ayat 11, saudara akan terkejut, bahkan malaikat pun datang melayani Dia. Jadi saudara bisa bayangkan, sedangkan makhluk sorgawi malaikat tunduk dan datang melayani Yesus Kristus, maka sudah bisa dipastikan Dia bukan sekedar pribadi menghamba di dunia jadi manusia. Oh, Dia bukan sekedar manusia biasa. Kalau malaikat sampai layani Dia, cuma satu alasan, karena Dia adalah Allah sendiri. Dengan pemahaman ini, surat Ibrani mau meneguhkan, meyakinkan orang-orang Yahudi yang telah beralih untuk percaya pada Yesus Kristus, bahwa pribadi ini benar-benar adalah Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Lalu bagaimana ini dibawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai perjumpaan kita di kondisi era seperti ini sangat sulit, bukan saja karena perbedaan keyakinan iman, tapi juga harus meyakinkan generasi-generasi muda untuk bagaimana ketaatan mereka terjadi pada Yesus Kristus. Anak-anak lebih mudah untuk menerima kekuatan teknologi yang tersedia sebagai dalam tanda kutip
penyedia segala sesuatu, seakan menandingi Allah. Dunia teknologi menyiapkan semua fasilitas, dalam tanda kutip mengganti posisi Allah yang menyiapkan segalanya. Dan sadar atau tidak, mungkin ketakutan saya ya, saya tidak tahu apa Bapak Ibu setuju dengan saya, tanpa sadar teknologi menjadi Tuhan baru, tempat banyak orang tergantung padanya dan bukan tergantung kepada Allah. Hari ini surat Ibrani mengingatkan sekali lagi bahwa Yesus Kristus yang saudara sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Sang Halik semesta, Almighty God, yang dengannya setiap lutut tunduk dan menyembah, yang kedudukannya di sebelah kanan Allah. Dia kan bilang begitu. Apa artinya? Sederajat, sebelah kanan itu menunjuk tentang wibawanya sangat tinggi. Maka seharusnya ketika bicara tentang Yesus Kristus, siapapun saudara menjadi tertarik, sebab yang kita bicarakan adalah pribadi yang berkuasa di sorga maupun di bumi, yang menyiapkan segala kebutuhan kita, karena dialah sang pencipta. Tetapi bicara tentang dia menjadi tidak menarik. Mohon maaf saya menggunakan kalimat ini. Bagi banyak orang, saya nggak bicara orang yang tidak beriman, orang yang tidak seiman, enggak, saya nggak bicara itu. Tapi banyak orang Kristen, termasuk di dunia modern sekalipun, bicara tentang Yesus Kristus sudah nggak menarik. Yang lebih menarik adalah bagaimana teknologi itu luar biasa booming sekarang, dan semua hal wow dan sebagainya. Hari ini kita diajar tentang topik menarik ini, bahwa sesungguhnya bahas tentang ini harusnya menarik dan orang harus tertarik. Lalu bagaimana supaya jadi menarik? Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 1 sampai habis, Bapak Ibu akan melihat betapa lihainya dia ini bisa menjelaskan versi Yahudi tentang Yesus Kristus. Berarti dia sangat kenal Yesus Kristus, dan dia sampaikan seakan terbuka sebagai imam di situ, lebih tinggi dari malaikat. Dia juga sebagai korban penyelamat dan seterusnya. Itu di Ibrani, surat Ibrani. Dia begitu kenal. Saya mau bawa kemana ini? Saya mau bawa ke Oma Opa. Mengapa saya sebut Oma Opa? Sebab generasi putih rambut, saya selalu bilang begitu, generasi putih rambut adalah generasi yang paling tahu, paling kenal, dan lebih banyak pengalaman mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan. Mereka yang tahu dan lebih banyak tahu tentang karya-karya Allah di dalam Yesus Kristus yang dikecap, sebab mereka duluan putih rambut. Mereka yang tahu tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan. Saya kira tidak berlebihan di ulang tahun ke-10 ini firman Tuhan mau titipkan paling banyak kepada generasi putih rambut yang walaupun usianya paling tua, tapi dari terbentuknya paling muda. Pada orang tua inilah Bapak Ibu di rumah, Oma Opa di rumah, firman Tuhan yang mau titipkan, ceritakan tentang Yesus supaya menarik, berdasarkan pengalaman iman Oma Opa mengalami Yesus. Di jatuh bangun Oma Opa hingga putih rambut ini, Oma Opa lah saksi tentang betul-betul Yesus Kristus adalah Tuhan. Ceritakanlah seperti penulis Ibrani menceritakan, sehingga orang tertarik untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen ini penting untuk menyelamatkan generasi muda gereja supaya back to Bible, kembali ke Alkitab, dan mencintai lagi, haus lagi untuk mengenal Tuhan lebih jauh, sehingga dari generasi ke generasi kisah tentang Yesus Kristus yang adalah Allah tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terbantahkan, untuk bisa disaksikan. Selamat ulang tahun PKLU, selamat berkisah tentang banyak hal yang Oma Opa alami bersama Tuhan, sebagaimana Ibrani bersaksi tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, amin.